Pada suatu hari, di mana sang mentari terang benderang, namun tak lama kemudian nampak asap hitam datang yang merusak pemandangan dan membuat banyak orang risau. Tak lain mereka adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Uni Darmi, awak danga Belandanya pari kamai ya? Iya wana Uni, hidup kita sudah tidak aman, mbak nasib itu lai. Awak pun pikir begitu. Lalu orang Belanda datang. Tunduklah kalian kepada I, jika tidak, your house and sisinya menjadi milik kami. Iya, kami akan tunduk kepada Tuhan. Hahaha, nice. Kelly, berikan mereka sembako. Baik James. Punya pertanyaan, siapa di sini yang kalian hormati? Tuanku Imam Bonjol. Hei, siapa dia? Saya harus dihormati di sini. Ini sembako untuk kalian. Kita pergi dulu Tuan. I think ada 2 golongan yang bisa kita manfaatkan dari mereka. Dia bagus sekali, good job. Sekarang, tugas kita adalah menghasut kedua golongan itu. Kita adu domba mereka. Kita jalankan rencananya, aku tidak bisa menunggu. Di tempat lain, Tuanku Imam Bonjol bersama Tuan, Sunik lihatlah mereka sedang bermain judi. Astagfirullahalazim. Hahaha, awak menang liat. Hah, kau memang hebat, Datuk. Hei, kalian nantian permainanku gini. Maka mesti berhenti. Ikut tradisi kami. Perbuatan kalian ikut salah. Islam melarang perbuatan judi untuk dimainkan. Berhentilah kalian kini. Berhenti atau Tuhan akan melaknat kalian. Hah, indah. Pai kalian jika kasih kau hanya untuk melarang kami. Baiklah, kami akan pai dan tidak memaksa kalian untuk berhenti. James sedang berjalan-jalan dan bertemu dengan Sunik dan Darmi. Halo kompadri, Iya Tuan, ada yang bisa awak bantu? I singgah di sini hanya untuk mengatakan sesuatu tentang kaum adat. Apa dengan kaum adat sehingga Tuan pai kemari? Apakah kalian tidak pernah berpikir bahwa kaum kalian lebih sedikit daripada kaum adat? Mereka akan melakukan apa saja agar kaum kalian dicap buruk oleh semua orang. Manakah itu Tuan? Ambil uang ini. Terima kasih, awak percaya pada Tuan. Ayo pergi dulu. Good afternoon. Good afternoon. Terima kasih Tuan, hati-hati. Di tempat lain, Kelly sedang menghasut kaum adat. Setelah mendengar itu, hati kaum tersebut berapi-api karena perkataan dari orang Belanda tersebut. Dan karena terhasut, Darmi dan Dewi bertemu saat mereka berjalan. Apa maksud kalian menghancurkan nama elok kaum kami? Apa? Bukannya penduduk kalian yang menyebarkan gosip yang indah elok ke penduduk sekitar. Alo kok. Kalian alah menghina kaum kami. Awak akan melaporkan sama tuanku Imam Bonjol jika kalian telah menghancurkan kaum kami. Baiklah, jika itu yang ingin kau laporkan pada Imam Bonjol, awak akan mengadukanmu pada pemimpin kami. Saat itulah, kaum Padri dan kaum adat sudah saling membenci, hingga menjadi perang karena telah terhasut oleh orang Belanda tersebut. Namun, dalam peperangan ini, kaum Padri mengalami kemenangan di mana-mana, hanya untuk menyadarkan kaum adat bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Kita tidak usah berperang hanya untuk membuktikan sia yang salah, sia dan batu. Kita bisa menyelesaikannya dengan elok-elok. Apakah awak takut jika kita berperang? Awak indak takut tapi kita bisa menyelesaikannya elok-elok. Banyak kecek ang tu. Perang pun terjadi antara kaum Padri dan kaum adat. Karena kekalahannya, kaum adat yang dipimpin oleh Datuk Didi pergi kepada Belanda untuk meminta bantuan. Selamat sore, Tuan James. Ya, selamat sore Datuk Didi. Anda perlu apa datang jauh-jauh kemari? Awak anda Belanda untuk membantu kaum kami melawan kaum Padri. But, keuntungan apa untuk I bila I membantumu?
kita bisa buat perjanjian. Perjanjian apa ini maksud Datuk? Jika kita menang, kita bisa bagi 2 tanah Minangkabau ini. Datuk yang sombong ini sangat bodoh. Hahaha, akhirnya mereka meminta bantuanku. Inilah kesempatanku untuk menghancurkan kaum Padri dan kaum adat untuk menguasai daerah ini. Keesokan harinya, Datuk, mengaang bawa orang Belanda tu ke siko. Awak pikir ikut pembicaraan untuk menyelesaikan masalah ko. Awak tidak pernah mengecek bentuk itu. Datuk, apa Datuk tidak tahu betapa liciknya orang Belanda ko untuk menguasai daerah iko? Ang iri kan dengan keberhasilan awak yang Allah bersatu jo kaum Belanda kan? Jika indak nio, biar awak yang menyelesaikan masalah ko. Kita bisa ngecek elok-elok permasalahan iko tanpa membawa orang itu dalam pertemuan iko. Enough, bukan kalian bersatu. Tidak usah bertele-tele Sir James, awak hanya ingin menyelesaikan masalah ko. akhirnya Datuk Didi telah menyetujui perjanjian tersebut yang dinamakan dengan Perjanjian Masan. Dengan sombongnya, Datuk Didi mengatakan bahwa dia akan berhasil ke depannya. Baik kita harus berpisah ko Datuk. Bukannya kita kah sama. Apanya yang sama, jelas kita berbeda. Kau dengan cerita omong kosongmu dan awak dengan ajaran nenek moyang awak. Tapi Datuk, dengan perbedaan itu kita bisa bersatu. Terserah kau Imam, kini kau awak telah menyetujui perjanjian kau. Kini batas kaum adat telah ditentukan. Awak harap iko memang terbaik untuk kaum adat. Tetapi siapa menyangka Belanda mengingkari perjanjian tersebut dengan dibuatnya benteng Fort van der Kepelen di Batu Sangkar dan Fort de Kock di Bukit Tinggi untuk memperkuat kedudukannya di Sumatera Barat. Belanda melakukan tindakan-tindakan yang kejam kepada penduduk Minangkabau, yaitu dengan dipaksa kerja. Datuk Didi pergi melewati perbatasan untuk bertemu Imam Bonjol. Awak menyesal telah mengikuti perjanjian itu. Kini kaum awak sering mengadu karena mereka sering disuruh kerja paksa oleh Belanda. Karena Allah Datuk cari apa yang terjadi. Kini Belanda hanya memanfaatkan kita saja dari awal. Tetapi Datuk tidak percaya apa yang telah terjadi. Kini ba'a. Awak percaya pas awak balik dan maafkan awak yang Allah percaya ke Belanda tu. Baik, mari kita usir orang Belanda itu. Kini Datuk kumpulkan semua pengikut Datuk. Baik, Awak akan membawa pasukan awak jika kita kalah dan sampai kita ditangkap jo Belanda. Sebisanya kita lari. Setelah pertemuan itu, Tuanku Imam Bonjol dan Datuk Didi akhirnya berencana untuk melakukan penyerangan kepada Belanda. Dalam peperangan ini, Belanda mengalami kesulitan menghadapi dari kedua golongan tersebut. Apakah semua pasukan Allah berkumpul di situ? Allah. Apakah kalian siap? Siap! Serang! Tuan, kita ada serang. Sebaiknya kita kabur sebelum mereka datang ke sini dan membunuh kita. Kau ikutlah denganku. Setelah lama bersembunyi, James pun mengirim Bram meminta bantuan dari pihak Belanda yang berada di Pulau Jawa. Sesampainya di Pulau Jawa, Lapor, saya dikirim oleh Kapten James untuk meminta bantuan karena pasukan gugur melawan rakyat Sumatera. Alright, kau kembalilah. Malam ini kita akan ke Pulau Sumatera dan membawa pasukanmu. Oke, terima kasih Tuan. sesampainya di Pulau Sumatera Barat. Tuan, saya sudah membawa pasukan bantuan dari Pulau Jawa. Bagus, besok kita akan menyerang kedua kaum itu tanpa ampun. Baik Tuan. Keesokan harinya, perang pun terjadi kembali. Setelah mendapat bantuan dari pihak Belanda dari Pulau Jawa, Belanda berhasil menguasai Pulau Sumatera Barat.
Tetapi Tuanku Imam Bonjol dan pengikutnya berhasil meloloskan diri dari pihak Belanda dan melanjutkan perjuangannya. Bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Palopo untuk berunding. Tapi pada saat itu juga Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon, lalu ke Lotak Minahasa dekat Manado. Dan meninggal pada tanggal 6 November 1864, dimakamkan di Minahasa. Dan Pulau Sumatera Barat, khususnya Minangkabau, menjadi milik Belanda.